Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlidia Putri ingin mempresentasikan hasil resume saya yang saya resume dari buku Filsafat Hukum karangan Dr. Haji Boinurdin SHMH. Yang saya hormati Ibu Nur Asia selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum dan yang saya sayangi teman-teman saya semuanya. Untuk bab awal, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian filsafat. Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein mencintai, philos teman, dan juga sophos artinya bijaksana. Sementara itu di dalam bahasa Arab, filsafah berarti berfilsafah, yaitu kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang berfilsafat adalah orang-orang atau ilmu yang bergerak di dalam mencari kebijaksanaan. Untuk filsafat sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Pythagoras. Pythagoras mengatakan bahwa orang yang paling bijaksana adalah Tuhan. Lain halnya dengan Socrates. Socrates mengatakan bahwa orang yang paling bijaksana adalah manusia, para leluhur dan juga para dewa, sebab mereka merupakan makhluk insani yang terbatas. Cara berpikir antara orang yang berfilsafat berbeda dengan orang biasa. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang berfilsafat adalah mereka akan berpikir sampai ke akar-akarnya. Mereka akan berpikir secara logika dan mereka akan berpikir secara sistematis. Adapun faktor pendorong yang menyebabkan mereka untuk berfilsafat ada 3. Yang pertama diutarakan oleh Aristoteles dan juga Plato. Mereka mengatakan bahwa orang yang berfilsafat dikarenakan ketakjuban, yaitu ketakjuban mereka terhadap suatu objek ataupun terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah menurut Descartes dan juga Agustinus, orang yang berfilsafat itu dikarenakan kesangsian ataupun adanya keraguan dalam diri mereka terhadap suatu objek ataupun suatu hal yang terjadi. Dan yang terakhir adalah merasa lemahnya diri dibandingkan dengan begitu luasnya alam semesta ini. Itu untuk materi yang pertama. Yang kedua adalah cabang-cabang filsafat. Di sini saya akan menyampaikan 10. Yang pertama adalah logika. Logika ini adalah aturan atau kaidah yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat berpikir secara cepat dan juga tepat. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang menyoroti tentang sudut pandang atau asal mula terjadinya sesuatu. Yang ketiga adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengklasifikasian ilmu atau juga pengklasifikasian di dalam metode ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah ontologi. Ontologi ini adalah menjelaskan tentang keberadaan suatu benda, ada atau tidaknya. Dan yang kelima adalah teologi. Teologi ini adalah cabang filsafat ilmu yang mengarah kepada ketuhanan. Jadi dalam filsafat ini mereka akan membicarakan apakah Tuhan itu ada atau di manakah Tuhan itu berada dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kosmologi. Kosmologi disebut juga dengan filsafat alam. Jadi pada filsafat ini mereka lebih mengkaji kepada asal mula alam semesta atau bagaimana terjadi teori evolusi dan lain-lain. Yang ketujuh adalah antropologi. Antropologi ini disebut juga dengan filsafat psikologi. Jadi pada filsafat ini mereka akan menilai perilaku-perilaku manusia secara empiris. Yang kedelapan adalah etika. Etika ini membahas tentang attitude atau perilaku yang ada pada manusia. Yang kesembilan adalah estetika, yaitu membicarakan tentang keindahan suatu benda, baik atau buruknya suatu benda ataupun suatu objek. Dan yang terakhir adalah sejarah filsafat, yaitu yang mengajarkan jawaban para pemikir-pemikir besar terdahulu, teman yang dianggap paling penting. Itu untuk bab awal. Untuk bab 2-nya di sini adalah aliran-aliran dalam filsafat hukum. Yang pertama adalah aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini berlaku secara universal dan juga abadi, baik datangnya dari Tuhan maupun dari manusia. Yang kedua adalah hukum positif, di mana hukum positif ini adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga adalah utilitarianisme, di mana undang-undang yang paling banyak membawa kebahagiaan bagi manusia, maka itulah undang-undang yang paling baik. Yang keempat adalah mazhab sejarah. Mazhab sejarah mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, atau biasa yang sering kita sebut dengan kebudayaan atau adat istiadat.
Yang kelima adalah sosial, yaitu hubungan timbal balik manusia, yaitu hubungan sosial di antara sesama manusia. Yang keenam adalah pragmatic legal realism, di mana membahas tentang cara berpikir manusia dan juga bekerja tentang cara berpikir dan bekerja tentang hukum. Dan yang ketujuh adalah aliran hukum bebas, di mana pada pembahasan ini tuh hakim bebas di dalam sepenuhnya dalam menemukan hukum. Itu tadi yang dapat beberapa saya sampaikan. Semoga teman-teman dan saya juga dapat memahaminya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mau mengucapkan mohon maaf, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.